Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsa Novianti, nomor absen 19 dari kelas 11-7. Di sini saya akan menjelaskan tentang Masyumi, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang terdiri dari latar belakang terbentuknya Masyumi, yang kedua perkembangan Masyumi, yang ketiga akhir dari Masyumi, yang keempat dampak dari Masyumi, yang kelima adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang terbentuknya Masyumi. Masyumi ini didirikan pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta setelah proklamasi kemerdekaan. Sebagai wadah tunggal politik umat Islam Indonesia, latar belakang adalah kebutuhan politik Islam, persatuan berbagai organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, serta memperjuangkan nilai baru dalam pemerintahan negara baru. Masyumi adalah nama yang diberikan kepada sebuah organisasi yang dibentuk oleh Jepang yang menduduki Indonesia pada tahun 1943 dalam upaya untuk mengendalikan umat Islam di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, partai ini menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Yang kedua yaitu perkembangan Masyumi. Selama periode demokrasi liberal, para anggota Masyumi duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dan beberapa anggota dari partai ini terpilih sebagai Perdana Menteri Indonesia seperti Muhammad Natsir dan Burhanuddin Harahap. 51,3% suara Masyumi berasal dari Jawa, tetapi Masyumi merupakan partai dominan untuk daerah di luar Jawa dan merupakan partai terdepan bagi sepertiga orang yang tinggal di luar Jawa. Pada tahun 1958, beberapa tokoh Masyumi bergabung dalam struktur pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Yang ketiga yaitu akhir dan bubarnya Masyumi. Partai Masyumi ini resmi dibubarkan pada tanggal 13 September 1960 untuk menghindari status sebagai partai terlarang setelah adanya tekanan rezim demokrasi terpimpin. Pembubaran ini dipicu oleh keterlibatan sebagai tokoh Masyumi dalam pemberontakan PRRI atau Permesta dalam tuduhan anti pemerintah. Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan nomor 200 tahun 1960 yang mengancam Masyumi menjadi partai terlarang jika tidak membubarkan diri dalam waktu 30 hari. Surat pernyataan pembubaran ini keluar pada tanggal 13 September 1960 dikeluarkan oleh pemimpin pusat untuk menghindari tindakan lebih keras dari pemerintahan meskipun secara material bubar semangat. Meskipun secara material ini tidak bubar, semangat Masyumi tetap hidup di jiwa anggotanya. Tokoh-tokoh utamanya yaitu seperti Natsir dan Saifuddin akhirnya dipenjara pada Januari 1962. Yang keempat yaitu dampak Masyumi. Dampak positif yaitu yang pertama menjadi wadah pemersatu kelompok Islam, yang kedua pendidikan politik dan kesadaran nasional, yaitu piawai dalam pembangunan kesadaran politik dan kekuatan real publik. Yang ketiga yaitu perjuangan demokrasi wadah politik umat Islam, yaitu menjadi wadah pemersatu kelompok Islam dalam suatu partai politik yang inklusif. Dampak negatif Masyumi yaitu yang pertama konflik dengan pemerintah, yaitu hubungan yang berujung konflik tajam dengan Soekarno, terutama mengenai kebijakan Nasakom dan demokrasi terpimpin. Yang kedua, peristiwa PRRI, yaitu sebagai tokoh Masyumi terlibat dalam pemberontakan PRRI, yaitu pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, menjadi alasan pembubarannya.
Yang ketiga yaitu perpecahan internal, yaitu keluarnya NU dari Masyumi mengurangi kekuatan politik Islam dan memicu dinamika politik baru. Yang kelima yaitu kesimpulan. Kesimpulannya ini, Masyumi merupakan partai Islam yang berpengaruh besar dalam sejarah politik Indonesia pada awal masa kemerdekaan, meskipun akhirnya dibubarkan pemerintahan, dan perjuangannya tetap memberikan kontribusi terhadap perkembangan demokrasi dan peran politik umat Islam di Indonesia.